Belakangan ini Aida dinyatakan mengidap sakit kanker stadium 3 di grade 3 sampai aku sempat sekitar 4 bulan nggak bisa jalan, jadi benar-benar dibopong, mandi cuma dilap pakai lap aja, terus mau sholat pun hanya dipakaikan mukena, terus sholat dalam keadaan tidur sampai aku bilang ya Allah, aku pengen sekali sholat, aku bilang aku nyesel gitu loh, benar-benar malah selama ini melalaikan sholat gitu loh, kan sempat melakukan juga percobaan bunuh diri beberapa kali dan itulah adalah salah satu kehilapan aku di masa lalu gitu loh. Bisa dibilang mungkin kalau bisa ngomong, bisa bicara, kan lu yang mau mati. Dulu mau. Nah sekarang lu dihadapkan dengan penyakit yang akan bisa merenggut kematian. Kenapa lo masih takut? Kalau misalnya memang toh ajal memang harus menjemput Bunda, Bunda mau kalian menjadi istilahnya penolong Bunda yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang apa namanya jadi kebanggaan kedua orang tua dan keluarga, juga agama itu aja. Hai guys, ketemu di vlog aku. Kali ini aku senang banget berkesempatan di sore hari ini ketemu sama Aida Saskia. Hai Da, apa kabar? Alhamdulillah sejauh ini masih dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Aku tuh sebenarnya dibilang temenan sama Aida enggak. Kayaknya aku belum pernah ketemu deh sama Aida. Iya. Belum pernah kan, Da? Belum. Tapi cuma tahu berita-beritanya, tahu of course dia penyanyi dangdut ya. Terus kamu juga pernah main sinetron juga ya beberapa kali ya gitu. Tapi memang akhir-akhir ini aku tuh bener-bener sering ngeliat di ini nih, di FYP atau di scrollingan di Instagram. Suka ada video kamu gitu kan, kamu suka share kalau kamu habis kemo dan segala macam. Jadi Aida boleh cerita ya, maksudnya sekarang ini yang kita dengar kan Aida sedang battling, berjuang untuk bisa pulih dan sembuh dari penyakit kanker payudara, bener ya? Oke, Da, boleh cerita dulu nggak apa yang sedang kamu alami saat ini, kemudian kamu pada saat mengetahuinya sudah sampai stadium berapa? Ya, belakangan ini Aida dinyatakan mengidap sakit kanker stadium 3 di grade 3, itu kanker payudara, kanker ganas yang sudah mengharuskan Aida melakukan operasi selama 6 kali. Terus payudara juga sudah diangkat. Terus sudah melakukan rekonstruksi juga selama 3 kali, diambil dari daging perut selama 2 kali, tapi terjadi kegagalan karena peredaran darahnya kurang lancar. Akhirnya dilakukan pengoperasian, diambil dari daging paha, yang itu sampai sekarang masih berfungsi dan menjadi payudara buatan dari dokter. Oke, jadi gagalnya karena badan kamu tidak merespon dengan baik ya? Karena kan di payudara sebelah kanan ini memang ada bekas sel kanker yang menempel. Terus juga selama 19 bulan sebelum dinyatakan kanker payudara, Aida juga sempat mengidap meningitis, tapi alhamdulillah sudah dinyatakan bersih setelah di MRI dengan kontras gitu loh. Makanya memang terlalu banyak kimia yang memang masuk ke dalam obat-obatan dan segala macam ya, treatment-treatmentnya. Let's go back dulu ya ke belakang. Mudah-mudahan banget ya. Aku berharap apa yang kamu share ini benar-benar kalau bahasa muslimnya tuh bisa bermanfaat ya buat orang lain, karena memang kanker ini menjadi momok banget ya sekarang gitu. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu. Dibilang lifestyle juga, ya anak kecil juga bisa kena, ya kan? Betul. Dibilang faktor genetik juga, ya kadang-kadang it's just random gitu kan. Boleh tahu nggak, Aida sekarang usianya berapa? Aku sekarang 36 tahun. Masih muda ya, belum nyampe 40 ya. 36 tahun. Kalau kamu lihat ke belakang, gaya hidup kamu tuh seperti apa sih? Misalkan gini, kalau kita tiba-tiba kena sesuatu kan kita pasti mereview hidup kita kan, introspeksi. Apa sih ya, mungkin makanan, gaya hidup atau stres atau segala macam. Apa menurut kamu yang dari introspeksi yang kamu lakukan yang kira-kira menjadi pencetusnya? Karena kan semua orang sebetulnya katanya ada sel kanker kan ya gitu. Apa kira-kira kalau menurut kamu pribadi? Kalau aku sendiri sih lebih ke introspeksi dirinya, gimana? Sebelumnya hidupku sangat-sangat sehat gitu loh, tapi setelah terjun ke dunia DJ, dunia malam, itu kan menuntut mau nggak mau kita melakukan pola hidup yang kurang sehat, yaitu begadang gitu, terkena asap rokok yang luar biasa pastinya di dalam klub kan. Kamunya ngerokok nggak ada? Aku juga sempat merokok juga gitu loh. Karena pekerjaan itu tadi? Pekerjaan itu juga, dan lingkungan juga gitu loh. Terus mungkin sempat juga kena alkohol juga gitu loh. Terus yang akhirnya pola hidup itu kurang sehat, yang
entah memang kan ada beberapa kemungkinan katanya bisa pemicunya adalah memang keturunan, Iya, keturunan, pola hidup yang sehat, makanan junk food ataupun makanan-makanan olahan. Nah, pemicunya ini yang bisa terjadi kanker di aku kurang paham nih penyebabnya. Tapi kalau misalkan pola hidup yang sehat, yang kurang sehat itu memang pernah aku jalani. Kamu rasakan? Pernah aku laluin gitu. Kamu laluin ya. Oke. Terus pada saat kamu mengetahuinya berapa lama yang lalu? Setahun yang lalu? 1 tahun yang lalu, kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Oke, cerita dong apa yang kamu rasakan saat itu sampai kita kan perempuan kadang-kadang suka emang diajarkan juga disuggest untuk ngecek kan payudara. Jadi apa yang terjadi dan apa symptoms yang kamu rasain? Biasanya kan kalau namanya perempuan itu selalu kalau namanya masa haid itu kan ada sakit-sakit badan, terus payudara terasa nyeri itu biasa ya. Itu karena sudah sering aku alamin setiap haid atau menstruasi gitu. Sorry, hanya di payudara sebelah kanan atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Terus cuman 1 tahun belakangan ini kok ada benjolan, tadinya kecil tapi selang 2 minggu dari benjolan itu muncul itu makin membesar si benjolannya. Nah makanya aku putuskan untuk ke dokter bedah, ahli bedah waktu itu. Pas di dokter bedah tiba-tiba diminta untuk dijadwalkan operasi biopsi. Aku juga sempat kaget untuk apa gitu loh. Tapi ternyata biopsi itu gunanya untuk mengecek bahwa benjolan itu jenis apa gitu loh kan, karena bisa tumor jinak, bisa juga tumor ganas gitu loh. Akhirnya dilakukanlah operasi biopsi. Hasil dari benjolan tersebut setelah diangkat dimasukkan ke patologi. Setelah dimasukkan ke patologi, hasil patologinya menyatakan bahwa itu kanker ganas sudah stadium 3 di grade 3. Jadi memang diketahuinya sudah terlambat, sudah di stadium 3 gitu. Gimana saat kamu ke dokter, kan pasti udah ada perasaan mixed feeling tuh. Tapi tetap kan kita namanya manusia berharap itu cuma tumor, pasti gitu dong gitu. Tapi begitu akhirnya kamu menerima kenyataan dan dokter bilang it was cancer gitu, gimana? Pastinya sedih, tapi how did you respond at that time? Karena kan dulu sempat ada benjolan juga di punggung gitu, tapi itu tumor jinak gitu ya. Terus aku berharap memang itu juga tumor yang sama gitu loh, hanya sekedar tumor jinak. Melakukan biopsi pun aku sudah deg-degan gitu loh, karena kan maksudnya payudara kita udah di otak-atik nih. Mamografi dong berarti ya? Kenapa? Di mamografi berarti? Iya, sempat biopsi. Biopsi juga. Habis itu dinyatakan pas pembacaan hasil patologi dinyatakan kanker ganas sudah di stadium 3, itu ya aku nggak bisa ngapa-ngapain selain bengong. Terus ya Allah, ini cobaan apa lagi, karena kan baru dinyatakan bersih dari meningitis kan, tiba-tiba harus dinyatakan divonis lagi dengan penyakit yang lebih dahsyat, maksudnya lebih luar biasa menyeramkan gitu loh. Dan kemungkinan terburuk kan pasti bisa terjadi dengan kita mengidap kanker ganas seperti ini gitu. Jadi ya sempat beberapa jam nggak berani pulang, cuman bisa nangis di parkiran rumah sakit. Kenapa nggak berani pulang? Nggak kuat lihat anak-anak apa? Maksudnya udah paranoidnya udah kemana-mana gitu loh. Kemungkinan sampai istilahnya terfatal itu kan kematian udah sepertinya seperti akan terjadi di depan mata gitu loh. Apalagi vokalis dokter sempat bilang katanya ya kemungkinan kalau misalnya memang kuat setelah kemoterapi bisa 5 tahun katanya kan. Jadi dokter bilang seperti itu. Jadi aku sempat mikirnya waktu 5 tahun ini cukup kena apa gitu loh, cukup untuk apa? Untuk mempersiapkan diri, bekal untuk pergi ke maksudnya gini, ke akhirat lah ibarat kata kasarnya. Terus bebenah diri mempersiapkan anak-anakku yang masih kecil-kecil yang baru 6 sama 5 tahun gitu loh. Sementara aku selama ini kan berjuang sendiri untuk kehidupan mereka dan kehidupan single parent ya? Single parent. Jadi yang taking care anak-anak semua, keuangan sekolah semua kamu sendiri. Jadi begitu kamu tahu itu kayak nggak tahu mau ngapain ya? Nggak ngerti mau apa, nggak ngerti harus gimana. Yang aku pikirin cuman yang nangis aja udah, dan berpikir ya Allah, maksudnya tapi di situ juga aku berpikir pasti Allah kasih cobaan, pasti Allah yakin bahwa, dan Allah percaya bahwa aku orang pilihan yang memang mampu menjalankan ini semua, dan pasti akan ada jalan keluarnya. Dan mungkin ini adalah kesempatan aku untuk bisa memperbaiki diri dengan waktu yang tersisa ini ya, maksudnya lebih memperbaiki diri untuk jauh lebih baik, terus Allah memberikan kesempatan aku untuk istilahnya menebus dosa dengan cara menjalankan semua yang sudah menjadi qadarullah secara sebaik mungkin gitu. Saat pulang ketemu sama anak-anak,
Aku sempat cerita sama mama dulu sih, telepon sama Ke mama dulu. menceritakan sama mama, teteh divonis kanker payudara apa segala. Mama, ya Allah Neng, sabar, nangis. Pasti ya mama tuh kan Pasti. paling melo banget ya. Iya. Paling namanya ibu ya, pasti Iya. ya tingkat khawatirnya lebih tinggi daripada yang lain gitu loh. Iya. Kalau anak-anakku kan masih kecil, masih sekitar umurnya masih 6 sama 5 tahun, jadi belum paham sakit kanker itu efeknya apa, resikonya apa, sakitnya apa, belum paham gitu loh. Jadi mama sih yang lebih histeris dan lebih ketakutan gitu loh, kehilangan aku kalau dengan aku dinyatakan kanker payudara ini gitu. Tapi anak-anak sekarang tahu. Anak-anak tahu bundanya sakit karena kan setiap perubahan fisik Iya. aku juga mereka lihat kan dengan banyak operasian di seluruh badan aku. Terus sekarang bundanya juga botak gitu. Iya. Jadi mereka yang tahu bundanya sakit gitu. Oke. Sekarang berarti Aida sedang menjalankan kemoterapi ya? Iya. Udah keberapa kemoterapinya? Rencana kemoterapinya itu 8 kali. Oke. Untuk dicoba 8 kali dulu, tapi sejauh ini sedang dijalankan sampai tahap yang ketiga. Tahap yang masuk ketiga. yang keempat. Oke, gimana so far? Badanmu gimana ngeresponnya? Da? Karena kan everybody's different Ya, kan gitu. setiap perjalanan kemo itu ada surprise masing-masing sih, beda-beda ya. Iya. Jadi kemo pertama rasanya seperti ini, kemo kedua luar biasa penambahannya, ketiga juga tambah lagi penambahan obat kan. Iya. Terus luar biasa perjuangannya, semakin hari semakin luar biasa mantap deh istilahnya, nikmat kalau bisa dibilang, jangan dibilang nggak enak, katanya takut Iya. ditambah nggak enak. Jadi Disyukurin. tetap disyukurin aja lah. Cuman memang perjuangannya lebih keras lagi, dan mudah-mudahan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan aku tetap bisa kuat dan menjalani semuanya. Amin. Smoga dikuatin dan disertain sama Tuhan selalu ya. Karena memang katanya semua yang mengidap kanker itu perjuangannya itu saat kemo itu. Betul, benar. Itu yang paling berat ya. Akhirnya memutuskan untuk membotak rambut sendiri karena udah rontok. Kemo kedua itu memang sudah habis. Jadi pertama lagi keramas, pas lagi keramas tiba-tiba rontoknya udah kayak rambut ponytail gitu, jatuhnya Jadi bener-bener jatuh aja banyak. gitu semua? Banyak banget. Terus kita usap begini pun dia jatuh sendiri. Jadi terus tinggal sisa di depan sini, yang aku inget di sini. Jadi kan aneh. Ini udah botak semuanya, jadi cuma sisa di sini sama di sini, tiga bagian. Itu pun akhirnya digunting sama sahabat aku yang memang selalu nemenin aku dari perjalanan biopsi sampai kemo yang sekarang. Akhirnya digunting, dia pun sambil nangis gitu loh, Kak Putri. Akhirnya ya udah diputuskan untuk dibotakin aja biar nanti tumbuhnya juga mudah-mudahan tumbuh lagi ya. Itu biar rata. Wah, tapi tetap cantik loh. Maksudnya makasih, tetap cantik ya. Maksudnya walaupun botak tapi dia tetap wajahnya tuh tetap cantik gitu loh. Apa yang bikin aku tahu dan aku ngerti, karena sahabatku juga, tadi aku cerita sama Aida, sahabatku kebetulan juga kemarin baru setahun 2 tahun ini divonis juga kanker payudara juga. Jadi aku melihat bagaimana perjuangannya melewati kemoterapi sampai radiasi dan segala macam, sampai puji Tuhan alhamdulillah sekarang beliau dalam keadaan jauh lebih sehat, kemarin udah olahraga segala macam, dan aku mendoakan hal yang sama juga buat Aida juga. Kekuatan kamu aku percaya datang dari anakmu dan dari keluarga ya. Apa yang bikin Aida di tengah-tengah sakitnya, sulitnya di kemo ini dan sampai kehilangan rambut dan segala macam, beraktivitas juga pasti susah, yang bikin kamu tetap bisa kuat tuh apa? Anak-anak gitu loh, karena memang aku harus kuat ataupun tidak kuat, aku harus menguatkan diri karena mereka cuma punya aku. Mereka nggak punya siapa-siapa lagi selain aku sama kakek neneknya. Jadi kalau aku kuat kan mereka masih punya sosok seseorang yang memang harus bisa melindungi mereka gitu loh. Dan aku pikirkan kalau misalnya sampai aku nggak ada dan kemungkinan terburuk itu terjadi, ya aku berharap mudah-mudahan masih ada orang-orang sekeliling aku, yang lingkungan aku yang masih sayang sama aku, bisa menganggap mereka seperti anak-anak. Ya Allah, amin. Tapi semoga enggak dong, Da. Ya, kita beriman ini akan lewat. Amin, ya. Dan kamu akan tetap punya kesempatan di panjangan umurnya sama Tuhan untuk bisa menemani anak-anak sampai besar ya gitu. Dalam perjalanan spiritual kamu bersama dengan Allah gitu, apa yang kamu rasakan? Apa sih yang berusaha untuk di musim hidup kamu yang aku tahu nggak mudah ini, yang kamu ngerasa saat ini Allah tuh berusaha untuk menuntun dan mengajarkan kamu tuh apa sih, Da? Kalau boleh tahu?
Allah mungkin sudah menegur aku dengan beberapa kali teguran, tapi mungkin akunya memang masih juga lalai gitu loh. Yang aku pikir sekarang adalah teguran terbesar untuk kehidupan aku, yang memang aku harus mengistirahatkan diri, yang selama ini kan aku terlalu fokus untuk mencari nafkah untuk anak-anak, untuk berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan anak-anak, apa yang diperlukan anak-anak, tanpa memperdulikan bahwa mereka juga butuh kasih sayang, mereka juga butuh perhatian secara langsung gitu loh. Dan sekarang aku benar-benar diistirahatkan total. Aku bisa memberikan waktu dan perhatian aku full untuk anak-anak, walaupun hanya paling seperti sekarang nih diundang sama Kak Mel atau beberapa teman dari media untuk bertukar cerita kayak gitu, hanya untuk memenuhi undangan-undangan seperti ini aja sih. Habis itu bisa kembali ke rumah sama anak-anak bisa lagi ya. lagi sama anak-anak. Tadi kamu sempat bilang sempat beberapa kali sebenarnya di warning, diingatkan sama Allah. Sebelum kejadian besar ini, apa yang terjadi dalam hidup kamu sampai kamu bisa bilang bahwa sempat ditegur, dicolek beberapa kali, tapi ini yang paling besar? Ya, karena kan aku sempat mengidap tuberkulosis, itu sudah menyebar ke paru, tulang usus, tapi alhamdulillah dinyatakan bersih total gitu. Sehat lagi. Wow. Dan itu juga yang menjadi pemicu untuk supaya aku lebih optimis gitu loh, untuk sembuh. Terus sudah meningitis juga, ada cairan di kepala, di otak, dan alhamdulillah setelah di MRI juga dengan kontras itu dinyatakan bersih gitu loh. Setelah pengobatan lewat lagi, tapi mungkin aku masih tetap agak lalai dengan istilahnya ibadahnya, masih kadang sholatnya juga belang bentong gitu loh, istilahnya kayak gitu. Dan sekarang adalah sampai aku sempat sekitar 4 bulan nggak bisa jalan, jadi benar-benar dibopong, mandi cuma dilap pakai lap aja, terus mau sholat pun hanya dipakaikan mukena, terus sholat dalam keadaan tidur, sampai aku bilang ya Allah, aku pengen sekali sholat, aku bilang aku nyesel gitu loh, benar-benar selama ini melalaikan sholat gitu loh, selama ini melalaikan saat kita lagi kuat gitu ya, saat lagi bisa berdiri, saat lagi bisa istilahnya kuat melakukan ibadah gitu, tapi aku tidak melakukan itu gitu loh, sampai akhirnya dalam keadaan terpuruk, saat benar-benar aku nggak bisa ngapa-ngapain seperti mayat hidup, yang benar-benar semua dibantu, makan pun disuapin, karena kan ini nggak bisa jalan karena operasian kan semua sampai paha, sampai dengkul ini kan. Aku bilang ya Allah, aku pengen sholat sambil duduk setidaknya, aku bilang aku kamu minta gitu. Iya, dalam kondisi saya sakit itu. Terus akhirnya Allah tetap berbaik hati sama aku, luar biasa, Masya Allah. Aku diijabah sampai akhirnya aku bisa duduk, dan sampai sekarang aku bisa sholat sambil duduk walaupun masih dalam keadaan harus dibantu dengan kursi gitu. Wow. Jadi sampai kamu lurusin kakinya, takut kamu kesemutan. Nggak apa-apa. Jadi pada saat kamu lagi udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, tuh kayak teringat dulu ya. Semakin dekat gitu loh hubungan aku dengan Allah, itu semakin terasa luar biasa. Sepertinya apapun yang aku katakan itu Allah mendengar dan Allah mengijabah gitu loh. Justru pada saat lagi dikasih pencobaan malah semakin dekat hubungannya. Aku ngerasa seperti itu gitu. Alhamdulillah Allah maha baik gitu loh. Maksudnya walaupun aku manusia yang aku rasa tidak pantas untuk diampuni, mungkin terlalu banyak dosa, aku terlalu banyak lalai gitu loh, aku terlalu sombong, tapi Allah tetap berbaik hati untuk memberikan semua kebaikan-kebaikannya, dan bahkan mau mendengar hambanya yang masih banyak dosa ini gitu loh. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan ya. Alhamdulillah ini adalah kesempatan aku yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh setiap manusia gitu lah. Tapi dari tadi aku dengar kamu selalu bilangnya nggak ada kata kamu tuh ibaratnya kenapa sih harus aku ngelewatin ini. Maksudnya ada perasaan kesel dan segala macam. Tapi kamu beberapa kali menyebut kamu bersyukur, berterima kasih, walaupun kalau dari kacamata manusia kanker stadium 3. Bisa aja banyak orang yang akhirnya jadi kesel, jadi marah, jadi malah nggak ibadah gitu kan. Tapi justru kalau kamu malah menjadikan momen ini untuk berhijrah, semakin mendekat kepada Allah. Karena memang sudah ke kondisi yang aku sempat juga protes, bukan berarti aku tidak pernah protes. Di awal-awal? Iya, di awal-awal sempat mengeluh, kenapa harus aku sih ya Allah gitu loh, kasihani anak-anakku ya Allah, aku sempat mengeluh seperti itu. Tapi aku pikir juga, untuk apa aku protes, aku harus berkaca diri, apa yang sudah aku lakukan, dan apa yang sudah aku berikan untuk Allah gitu loh. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang aku lalaikan gitu loh. Tapi kenapa sekarang aku diberikan cobaan, tapi justru aku malah protes, yang
sudah sekitar mungkin 35 tahun aku diberikan nikmat yang luar sehat, biasa, nikmat jalan, nikmat mencari nafkah, nikmat diberikan anak, padahal aku sempat divonis tidak bisa punya anak, harus bayi tabung. Tapi itu diberikan sama Allah, dan kenikmatan, banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa aku pungkiri gitu dari yang diberikan Allah. Makanya sekarang tiba waktunya untuk aku lebih mensyukuri apapun yang diberikan Allah. Jadi apa yang sudah menjadi qadarullah ya aku syukurin gitu, walaupun belum bisa maksimal. Wow, luar biasa. One day, aku percaya, aku yakin kita menyebutkan dengan iman, Aida melewati ini. Amin. Aida diberikan kesembuhan, diberikan ibaratnya second chance of life, kesempatan kedua sama Tuhan, sama Allah. Kamu mau ngapain sih, Dak? Kalau boleh nih, kan kita percaya saat kita ngobrol nih Tuhan, Allah juga ada di sini kan, mendengar gitu. Diberikan kesempatan sehat, kamu pengen ngapain? Aku mau jadi seorang yang mungkin lebih baik lagi dalam segi ibadah, terus untuk keluarga, dan menjadi seseorang yang lebih berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena dalam kondisi titik nol seperti sekarang ini, aku banyak dibantu oleh beberapa orang seperti keluargaku, adik-adikku, sahabatku, ada Kak Putri. Saat aku merasa sangat-sangat menjadi seorang yang susah, itu luar biasa berartinya gitu loh. Saat kita dalam kondisi susah terus ditolong sama orang, itu kayaknya seperti mereka tuh seperti berlian buat aku gitu loh. Dan aku mudah-mudahan bisa menjadi seperti mereka gitu loh. Amin, amin. Apa yang terberat dari orang divonis kanker? Apa momen apa yang paling berat? Kemoterapinya? Kemoterapi. Karena hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima setelah melakukan kemoterapi itu perjuangan yang sangat-sangat luar biasanya sih. Kita benar-benar masuk makanan aja nggak bisa, terus minum air putih pun muntah lagi. Jadi muntahnya benar-benar kayak disemprot gitu loh. Benar-benar kayak dari dalam keluar. Keluar lagi. Terus nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong pun per kalimat hanya mau minum, terus mau ke kamar mandi dibopong saat itu. Tapi alhamdulillah, maksudnya sampai saat ini perjuangan itu hanya bisa hanya dilewati sampai hari kelima. Setelah itu nafsu makan sudah mulai kembali lagi gitu loh. Seperti Kamela nih, lihat sekarang bisa jalan lagi kayak gitu. Cuman memang tetap mudah capek tetap ada gitu loh. Terus kadang-kadang kayak rasa vertigo tuh ada, terus rasa sakit nyut-nyutan di dada itu tetap ada juga gitu. Wow, jadi badan tuh benar-benar kehajar ya? Iya, kehajar. Terus sekarang sudah mulai ke pendengaranku sudah mulai nggak berfungsi yang sebelah kanan. Terus juga menghitamkan kuku-kuku ya. Dan kuku-kuku sudah mulai menghitam juga. Tapi ya mudah-mudahan itu bisa kembali lagi katanya. Amin, amin. Mental juga kena dong, Dak? Bukan cuma fisik ya? Kalau mau dibilang, karena kan aku juga sempat dari 15 tahun yang lalu kan bipolar juga kan. Jadi memang kamu tuh banyak banget ya perjalanan hidupnya ya. Meningitis, tiba-tiba ada tumor tapi akhirnya lewat aman. Terus bipolar. Oke, jadi berapa tahun yang lalu kamu bipolar? Dari 15 tahun. Jadi zaman orang belum pada ngomong bipolar, kamu udah bipolar? Iya, sudah bipolar. What happened? Karena memang perjalanan hidup aku memang naik turun, maksudnya banyak sekali cobaan-cobaannya, mungkin teman-teman atau istilahnya sahabat-sahabat yang sudah didengar lah ya. Jadi itu pemicu mood aku jadi swing gitu loh, jadi naik turun. Dan aku juga nggak paham, begitu sudah sempat melakukan juga percobaan bunuh diri beberapa kali, dan itu adalah salah satu kehilapan aku di masa lalu gitu loh. Jadi itu udah punya anak, Dak? Dari sebelum menikah. Sorry, yang bikin sampai kamu mau bunuh diri itu apa? Masalah hati, masalah percintaan, masalah kehidupan, masalah percintaan, masalah banyak sekali, banyak. Sampai mau bunuh diri? Ya. 2 kali? Enggak, 10 kali lebih kan sudah melakukan itu, dan itu sudah terjadi. Tapi ya itulah makanya aku bilang Allah itu maha baik. Jadi percobaan kehilapan aku selama lebih dari 10 kali itu aku masih tetap dilindungi dan diberikan umur yang panjang sampai saat ini, sampai akhirnya Allah memberikan penyakit seperti sekarang ini. Ya kan bukannya bisa dibilang, mungkin kalau bisa bicara kan lu yang mau mati, lu yang mau mati gitu selama ini. Nah sekarang lu dihadapkan dengan penyakit yang akan bisa merenggut kematian. Kenapa lo masih takut gitu loh? Kenapa lo masih takut? Jadi aku nggak boleh takut, dan aku nggak boleh mengeluh gitu loh. Karena selama ini kan aku yang selalu hilaf melakukan itu gitu loh. Jadi, suicide attempt-nya, percobaan bunuh dirinya apa yang pernah kamu lakuin? Minum racun serangga, terus sempat macam-macam Kak. Nanggak obat gitu? Obat yang berlebihan. Tapi begitu, dulu pengen mati ya, Dak? Sekarang begitu. Aku sempat mengucap dalam hati, oh mungkin pas yang terakhir tuh,
aku nggak pernah mati-mati, sampai aku bilang sama temanku ada dulu Rasya, sampai aku bilang, Dek, aku nggak mati-mati ya setelah beberapa kali bunuh diri. Aku bilang nyawa kayak nyawa kucing Kayak ya, kucing ya. nyawa kucing ya. Mungkin nanti kalau misalkan saat aku takut mati, mungkin Allah baru akan mengambil nyawaku. Aku sempat begitu, makanya aku sempat yang terngiang yang omonganku sendiri akhirnya. Oh sekarang aku takut mati karena aku punya anak 2, mungkin Allah saatnya mungkin akan mengambil aku gitu. Sempat aku pikir gitu, ya Allah semoga, maksudnya Allah tidak mencatat omonganku yang satu itu gitu loh. Iya, wow, banyak banget nih pelajaran yang kita mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar tentunya dari pengalaman hidupnya Aida juga gitu. At the end of the day, semua orang juga pasti punya dosa. Nggak ada yang nggak punya dosa, beda-beda aja. Dan balik lagi, ada yang tutupin sama Allah, sama Tuhan, ada yang udah dibuka gitu aja kan bedanya. Apa yang kamu pengen share? Mungkin ada yang lagi nonton kita dan aku percaya bukan kebetulan, mereka juga mungkin sedang berjuang dengan penyakit yang sama seperti kamu. Bisa kanker, bisa yang lain, atau bisa depresi seperti kamu sampai hampir mau bunuh diri juga. Apa yang Aida pengen sampaikan? Untuk yang bipolar, pokoknya jangan pernah berkecil hati gitu loh, walaupun kita sudah vonis bipolar gitu loh, karena kan kadang-kadang orang-orang yang bipolar itu banyak yang dikucilkan gitu loh. Terus untuk yang pendamping bipolar itu sendiri harus banyak-banyak bersabar untuk menghadapi pasien bipolar, karena memang moodnya tidak seperti yang dia inginkan gitu, maksudnya bukan direkayasa, bukan mengada-ngada, tapi itulah yang mengalir dalam diri mereka. Mungkin lebih banyak konsultasi dan sharing dengan psikiaternya supaya bisa lebih mengerti kondisi mood yang bipolar gitu loh, supaya kejadian yang menimpa aku atau yang sudah aku lakukan, kehilapan yang sudah aku lakukan tidak terjadi di pasien-pasien bipolar lainnya. Terus kalau untuk yang cancer, lebih ke terus berjuang, walaupun sebetulnya ini pasti sulit dan berat banget gitu loh. Apalagi perjalanan kemoterapi itu yang aku rasakan saat ini itu sangat-sangat berat banget. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa melewati dan menjalankannya sampai Allah dan dokter bisa menyatakan kita benar-benar sembuh dan bersih. Amin, amin. Sedikit lagi tadi aku sempat nanya sama kamu, kalau fisik udah pasti, rambut berubah, badan berubah, payudara berubah, mental. Kan ini sebenarnya pertarungan di otak ya. Pikiran tuh kan ibaratnya orang nggak pernah tahu di pikiran kita. Yang kayak tadi kamu bilang, takut kematian, takut ini, ngelihat anak begini, segala macam ketakutan pastinya. Numpuk gitu, dan orang kadang-kadang tidak mampu mengerti dan juga melihat itu gitu. Hanya kita sama Tuhan doang yang tahu gitu. Gimana caranya kamu untuk bisa menenangkan diri kamu supaya kamu juga nggak ibaratnya makin stres dengan pikiran kamu? Kembali ke yang tadi, lebih bersyukur dan mensyukuri apa yang sedang kita jalani, dan memang lebih ke introspeksi diri. Memang kita tidak wajar untuk mengeluh karena sudah terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan gitu loh. Cuman ya memang mental itu benar-benar dihajar sih, apalagi dengan pengidap bipolar seperti aku ya. Kamu udah sembuh belum sekarang? Belum, masih. Jadi masih tetap jadi double, maksudnya selain cancer juga tetap balik ke psikiater juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gitu, makanya dokter psikiaterku tetap yang jangan lepas obat gitu, karena mengkhawatirkan, karena kondisiku lebih rentan gitu loh kan, untuk moodnya lebih naik turunnya lebih cepat gitu loh. Karena krisis kepercayaan diri itu kan pasti akan muncul sekali itu dalam kondisi sekarang gitu loh, dengan kondisi fisikku yang sekarang penuh jahitan, terus dengan kondisiku yang kepalanya sekarang botak juga gitu loh, terus mungkin nanti akan ada terjadi perubahan-perubahan yang kita tidak pernah tahu gitu loh, kan bisa terjadi kelumpuhan juga gitu loh. Terus teman-teman sekarang sudah mulai aktif lagi di entertain ya, sudah mulai ada cara-cara job nyanyi lagi, off air semua. Pasti ada rasa keinginan kadang-kadang ada kangennya juga. Aku ngeliat giliran istrinya sudah boleh lagi, sekarang pandemi sudah lewat, terus gue lagi sakit nih aku gitu malah sakit gitu. Jadi kadang-kadang suka nyeselin diri sendiri juga sih gitu loh. Ada lah momen-momen seperti itu ya gitu loh. Jadi cuman aku pikir ya sudahlah, memang ini waktunya sudah istirahat mungkin gitu. Nanti sama Allah diberikan kapan waktunya yang terbaik. Mungkin ada rezeki dari jalan yang lain gitu. Lebih menghibur dirinya sih ke situ. Harus seperti itu ya. Lurusin saya ingat aku semutan. Ini kan vlog seperti ini kan akan menjadi rekam jejak ya. You are a fighter, berjuang untuk 2 anakmu. Siapa namanya, Remo sama Aleta. Aku percaya dan aku mau mengucapkan dengan iman bahwa kamu akan sehat, akan sembuh. Amin. Dan Remo dan Aleta
apa yang kamu pengen sampaikan buat kedua anak kamu. Kalau nanti ibaratnya saat kamu udah sehat dan video ini menjadi kenang-kenangan buat kamu ngeliat ke belakang, gila ya, gue waktu ketemu sama Kamel, gue lagi berjuang kemo ketiga, dan anak-anak pengen mengingat bundanya tuh seperti apa yang kamu pengen pesanin kepada anak-anak? Ya, abang, adik, Abang dan adik. Ya, di sini Bunda sedang berjuang sekali. Bagaimana caranya supaya Bunda tetap bertahan demi abang dan adik? Ya. Gimana caranya supaya Bunda bisa mendampingi kalian sampai bisa tumbuh dewasa nanti, lulus pesantren? Amin. Harapan terbesar Bunda adalah kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa lulus Ya. pesantren, bisa menjadi penyelamat Bunda. Gitu. Amin. Kalau misalnya memang toh ajal memang harus menjemput Bunda. Bunda mau kalian menjadi istilahnya penolong Bunda yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang jadi kebanggaan kedua orang tua dan keluarga, juga agama, itu aja sih. Oh, tapi yakin, percaya, Yakin harus pasti sembuh, harus insya yakin, harus optimis. Pasti Allah memberikan dan mengangkat penyakit kamu supaya Aida juga bisa membantu orang-orang yang juga ibaratnya tadi sama seperti kamu. Iya, Nih bener banget nih, such a good reminder saat lagi kuat, lagi bisa nge-DJ segala macam. Kadang-kadang mau doa sebentar aja ya, mungkin kalau di muslim mau sholat sebentar aja, kita suka skip-skipin Iya, gitu betul, ya. Betul, itulah banyak terjadi kelalaian di situ gitu loh. Benar. Nanti dulu deh, tunda dulu deh. Ntar dulu Jadi deh. akhirnya lewat. Iya, Ya, gitu. benar. Makasih ya, Da. Ya, sama-sama, Terima Kak. Terima kasih kasih banyak. udah mau berbagi ya, dan semoga teman-teman juga kita bisa diingatkan, karena at the end of the day bukan berarti yang sakit yang berangkat duluan. Ya. Semua orang udah punya jalannya sendiri-sendiri ya, dan semoga ini menjadi pengingat buat kita juga bahwa semua cuma temporary. Ya. Dan kadang-kadang kita sibuk untuk mempersiapkan, ya sebenarnya sih bagus ya, Da, kayak kamu cari uang untuk anak-anak, untuk keluarga, tetap yang paling penting adalah mempersiapkan untuk Ya, akhirat. balik akhirat nanti ya. Sehat Aida. Amin, insya Allah Kamel juga sehat Amin. selalu, ya. Panjang umur. Insya Allah. Salam buat Remo Iya. dan juga Aleta. Ya. Siap. Thank you guys for watching. Semoga teman-teman, aku minta juga untuk mendoakan Aida Saskia ya, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kekuatan sama Tuhan supaya bisa mendampingi anak-anaknya sampai besar, sampai ntar masuk pesantren, dan juga teman-teman bisa belajar dari pengalaman spiritual dan juga pengalaman kesehatan dari seorang Aida Saskia. Apa yang baik dari beliau boleh diambil, apa yang nggak baik nggak usah ditiru dari kita semuanya. Right? Thank you so much for watching. God bless you all. Bye.